Oke, selamat malam semuanya ya. Selamat ketemu kembali di mata kuliah kita Etika Profesi Akuntan ya. Setelah kemarin sudah menempuh UTS, MITES ya, kita lanjutkan lagi ke sesi kedua ya. Untuk semester ini ya, kalau di tahap bagian pertama di semester ini lebih pada memperkenalkan Anda dan sekalian dengan beberapa konsep-konsep dasar berkaitan dengan etika. Nah, sekarang di bagian kedua ini akan kita lebih fokuskan ke bagaimana secara aplikatif ya. Aplikatif, maksudnya bagaimana sebenarnya masalah etika itu diterapkan dalam berbagai aspek pekerjaan akuntan ya. Di hari ini saya akan jabarkan dulu beberapa aplikasi dalam kaitan dengan penyimpangannya ya, penyimpangan etika itu seperti apa, khususnya dalam hal berkaitan dengan apa yang dinamakan fraud ya, kecurangan. Kita akan bahas sepenuhnya di hari ini ya, dan juga kaitannya dengan beberapa aspek yang juga penting adalah berkaitan dengan apa yang dinamakan manajemen laba ya. Manajemen laba itu area abu-abu yang bisa dikategorikan sebagai masalah etika juga, jadi akan kita bahas di situ. Nah, minggu-minggu mendatang ya kita akan lebih banyak ya membahas bagaimana aplikasi dan juga teknik-teknik atau hal yang perlu dilakukan untuk menghadapi etika ya. Kami sadar Anda harus dilengkapi dengan beberapa hal yang perlu dihadapi dalam konteks nyata seperti apa, terutama dalam kita berhadapan dengan kalau terjadi adanya pelanggaran etika dalam tempat kerja kita. Itu akan kita bahas di minggu mendatang. Nah, khusus untuk hari ini kita fokus saja ke konsep berkaitan dengan penyimpangan atau yang dimaksud dengan fraud. Oke, sebelum lanjut saya refresh sebentar ke kerangka yang kemarin sudah kita pelajari ya kan. Kerangka proses pengambilan keputusan etis ya. Kerangka pengambilan keputusan etis. Kemarin itu kan kalau kita mengambil keputusan etis itu ada tahap-tahapnya ya. Pertama adalah kita harus sensitif dulu terhadap masalah yang dihadapi. Apakah ini melanggar etika atau tidak ya, ada sensitivitas etis dengan cara mengidentifikasi isu-isu etis dan profesional. Jadi kita harus paham betul apa saja isu-isunya yang akan melanggar prinsip etika ya. Nah, untuk itu kita harus kenal ya kan, harus tahu dulu ya masalah etika dan profesional seperti apa, kemudian siapa pemangku kepentingan yang berkaitan dengan hal tersebut, dan standar etika yang harus kita patuhi. Itu bagian dari sensitivitas etis. Nah, apa yang kita pelajari hari ini akan kita coba pahami terlebih lanjut, yaitu apa masalah etis yang ada berkaitan dengan hal ini. Ya. Kita harus sensitif dulu. Ya. Kebetulan yang kita bahas hari ini berkaitan dengan fraud itu hal yang besar dan signifikan, dan itu sudah pasti sensitif, ya kan? Nah, kemudian di tahap kedua itu adalah berkaitan dengan pertimbangan etis, yaitu judgment. Ya. Setelah kita tahu sensitif tentang hal yang berkaitan dengan etika, kita harus pertimbangkan kita mau apa, ya mau apa. Yang dalam hal ini kita harus tahu dulu apa masalah hukum yang ada terkait dengan pelanggaran etis, itu hukum atau peraturan. Kemudian apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan dalam menyelesaikan konflik di bawah standar akuntansi yang ada, ya. Kita timbang-timbang, kemudian apa yang kita coba nalar, yang kita coba pikirkan dalam hal etis ini, apa yang harus kita lakukan. Nah, itu kan berkaitan dengan pertimbangan etis, berkaitan dengan berbagai macam filosofi etika yang biasa digunakan dalam bagaimana seseorang menalar keputusan untuk melakukan sesuatu yang beretika atau tidak. Kemudian tahap selanjutnya itu adalah berkaitan dengan niatnya, ya. Niat untuk melakukan tindakan etis. Terutama sekali adalah kita mengevaluasi apa konsekuensinya kalau tindakan tertentu kita ambil, ya. Kemudian siapa yang akan dipertaruhkan dalam hal ini kalau kita mengambil keputusan ini. Ya. Kemudian bagaimana kita secara pribadi, secara karakter dan kebajikan mau melakukan ini. Itu berkaitan dengan niat, ya, niat etis. Dan terakhir baru kita melakukan mengambil tindakan, itu namanya perilaku etis. Setelah kita melakukan tindakan, ini yang harus kita lakukan menghadapi situasi ini, berarti itu adalah tindakan etis, perilaku etis. Itu bagian dari keempat, memutuskan tindakan yang konsisten dengan kewajiban profesional dan
pertimbangan etisnya, kemudian bagaimana kebajikan atau karakter seseorang itu bisa mendasari tindakan etis tersebut, langkah-langkah yang diambil apa, dan bagaimana melawan kalau ternyata ada alasan atau rasionalisasi yang mengurangi tindakan etis tersebut. Ya. Saya ulangi lagi, karena ini akan jadi kerangka kita selama setengah semester ke depan untuk tahap-tahap ini kita jalani, ya, bagaimana kita meningkatkan sensitivitas kita lebih sensitif, kemudian kita lebih baik dalam melakukan pertimbangan, kemudian lebih punya concern atau niat yang lebih besar, dan juga keberanian untuk mengambil tindakan etis. Itu yang akan coba kita pelajari selama minggu mendatang sampai akhir semester. Itu. Kemudian di bahan hari ini, ya, di bahan hari ini saya sudah sharing tadi, ya. Di bahan hari ini kita coba, ya, melihat, ya, apa yang melanggar etika secara signifikan. Itu yang dinamakan fraud, ya, fraud, kecurangan, sesuatu tindakan yang sengaja, ya, untuk mengambil keuntungan tertentu. Nah, itu kan sudah tidak etis, ya, tidak etis karena itu melanggar prinsip etika dan merugikan orang lain. Ya. Itu fraud atau kecurangan. Kita pelajari di hari ini, ya. Jadi sekarang kita coba belajar dari sisi pelakunya atau perpetratornya, ya. Bagaimana modusnya yang biasa orang melanggar itu seperti apa. Jadi ini ibaratnya ilmu malingnya seperti apa, ya. Malingnya kita, otaknya maling kita coba pelajari sebenarnya seperti apa. Supaya tahu juga kita supaya sensitif juga terhadap itu. Ya. Kalau ternyata pelakunya bisa kita deteksi, kita cegah sedini mungkin, itu tidak akan terjadi. Dan jangan juga, sangat diharapkan kita tidak jadi pelakunya di situ. Oke, ini bahan kita, ya, terutama mempelajari apa yang dinamakan fraud, ya. Teori atau fraud itu penting, ya, supaya kita memahami, karena kita berkepentingan sebagai seorang profesional, ya, di bidang akuntansi, ya. Fraud itu boleh dikatakan adalah tindakan yang sengaja. Ini definisinya lupa saya, teman-teman. Jadi fraud itu adalah tindakan yang sengaja dilakukan oleh seseorang untuk mengambil keuntungan pribadi. Jelas keuntungan pribadinya akan merugikan orang lain karena dia melanggar ketentuan hukum. Ya. Umumnya dalam satu perusahaan itu ada 3 kelompok, ya. Ada yang sifatnya terjadi dalam satu organisasi atau internal, jadi kecurangan atau fraud yang terjadi di dalam lingkungan kerja atau yang dinamakan occupational fraud, ya, di mana karyawan itu yang melakukan fraud sehingga merugikan employer atau tempat kerjanya, internal. Seseorang yang bekerja dalam organisasi dan perusahaan, dia melakukan sesuatu berkaitan dengan kecurangan sehingga merugikan organisasinya. Kemudian ada juga yang dinamakan external fraud, ya, pelakunya adalah pihak luar, ya, outsider, yang terjadi untuk terhadap organisasi. Ya. Misalnya terjadi karena fraud dari vendor, dari hackers, ya, kalau dalam digital crime sekarang, atau kemudian dari supplier atau semacam. Jadi pihak luar yang ikut merugikan perusahaan. Ya, bisa jadi seperti itu. Dan ada juga di mana fraud terjadi itu secara individu terjadinya, ya, tidak melibatkan organisasi tapi individu yang sebagai korbannya atau victimnya. Nah, fraud itu dibedakan dengan error, ya, nanti dijelaskan, ya, error, ya. Fraud itu sengaja, error itu tidak sengaja, ya, gitu. Nah, bedanya di situ. Kalau fraud tindakan intentional, ada intensi atau niatnya mengambil keuntungan, dinamakan fraud. Ini penggolongan atau klasifikasi fraud, ya. Ada yang sifatnya occupational, melingkupi dalam satu organisasi, dan ini biasanya menjadi kepentingan auditor, ya. Ada juga yang eksternal dan ada yang individual. Yang occupational terbagi lagi menjadi 3, ya. Ada yang namanya korupsi, ya. Ada penyalahgunaan aset atau aset misappropriation, ya. Misappropriation, disalahgunakan, ya. Aset itu disalahgunakan. Dan yang ketiga adalah kecurangan pelaporan keuangan. Laporan keuangan itu dimanipulasi atau dirubah-rubah sehingga menyesatkan. Itu namanya financial statement fraud. Tidak ada beda, ya. Korupsi berbeda dengan penyalahgunaan aset, berbeda juga dengan kalau objeknya itu laporan keuangan.
kita terutama concern terhadap yang ketiga ini, ya, auditor atau akuntan publik biasanya berkaitan dengan ketiga, walaupun auditor juga akan bersinggungan juga dengan dua hal yang pertama. Ya. Kemudian external fraud bisa terjadi dari vendor, bisa dari klien kita, ya, vendor dari pihak pemasok, klien adalah pelanggan kita atau dari pihak lain. Kalau individual itu berkaitan dengan individu yang dirugikan, misalnya pencurian identitas atau fraud dari satu orang ke orang lain. Ya. Misalnya orang yang menipu yang lewat telepon segala macam yang dapat undian berhadiah itu kan itu semacam one to one fraud, ya, tidak melibatkan organisasi. Yang dirugikan adalah orang pribadi tersebut, itu namanya one to one fraud. Nah, kita pelajari ada tadi tiga jenis kalau itu occupational fraud. Yang pertama korupsi. Nah, korupsi itu sering kita dengar, ya kan? Korupsi itu tidak berbeda dengan penyalahgunaan aset. Ya. Korupsi terutama itu berkaitan dengan penggunaan kekuasaan secara tidak sepantasnya, ya. Undue influence, ya. Kalau seseorang punya jabatan, punya kedudukan, dia menyalahgunakannya itu untuk kepentingan dia pribadi, ya, bukan kepentingan terbaik organisasi. Jadi dia melibatkan undue influence itu penyalahgunaan kekuasaannya, ya. Bentuknya bisa berupa konflik of interest, konflik kepentingan, bribery, penyuapan, penyogokan, dan sebagainya itu menerima suap atau sogok, memberikan juga salah. Kemudian gratifikasi, gratuity itu gratifikasi. Kemudian ada juga semacam extortion, kasarnya itu semacam pemerasan secara ekonomis gitu. Ini korupsi, ya kan? Korupsi itu tidak melibatkan aset perusahaan, tapi dia menggunakan kewenangannya untuk memperoleh keuntungan dari situ. Misalnya, ya, petugas bagian pembelian, ya, purchasing agent yang biasa melakukan pembelian, dia umumnya bisa menggunakan kekuasaan dia sebagai petugas pembelian, purchasing, sehingga menguntungkan dia atau kerabatnya. Misalnya dia beli itu dari saudaranya dengan harga di atas harga pasar, ya kan? Itu salah, itu korupsi, itu bukan penyalahgunaan aset, itu korupsi, menyalahgunakan wewenang dia untuk kepentingan tertentu. Kemudian bisa juga dia menerima kickback atau menerima ya suap gitu ya dari vendor, itu bisa dianggap korupsi, ya, menyalahgunakan jabatan kedudukannya itu. Kemudian kalau extortion itu memeras, istilahnya itu bisa mengancam seseorang, ya, atau organisasi untuk dia dapat keuntungan. Misalnya karyawan ada mengancam, ini saya akan bocorkan rahasia ini, kalau gaji saya nggak dinaikkan, saya bocorkan rahasia. Itu kan namanya extortion, memeras itu kan, memeras. Ya. Itu bisa dianggap korupsi karena dia punya kekuasaan tertentu berkaitan dengan rahasia atau apapun aset tertentu yang dia pegang. Itu korupsi. Itu yang pertama. Beda dengan penyalahgunaan aset, ya. Penyalahgunaan aset itu berkaitan dengan aset tertentu yang dia pegang. Itu misalnya, ya, mencuri aset perusahaan, ya, aset perusahaan digunakan untuk kepentingan pribadi, ya kan, itu penyalahgunaan aset. Aset itu harusnya digunakan oleh perusahaan, malah digunakan untuk kepentingan pribadi, itu yang penyalahgunaan. Atau mengambil uang dari kas ke kantong pribadi itu kan bukan pada tempatnya, ya, disalahgunakan berarti kan. Maksudnya adalah digunakan untuk operasional perusahaan, malah digunakan untuk kepentingan dia. Nah, jadi misappropriate dalam bahasa Inggris itu mengambil atau menggelapkan, bahasa halusnya menyalahgunakan, ya. Kalau bahasa kasarnya ya mencuri, mencolong, ya, menggelapkan dan sebagainya, ya. Baik itu aset, baik itu persediaan atau barang-barang lainnya, ya, misalnya aset perusahaan dibawa lari dan sebagainya, itu penyalahgunaan, ya kan. Dan ini umumnya terjadi karena kalau kita belajar sistem, ya, karena lemahnya pengendalian internal sehingga aset itu bisa disalahgunakan, ya. Sehingga si pelakunya, perpetrator itu bisa melakukannya dengan mudah. Ya, kita kenal di pengendalian internal itu sebaiknya tugas tidak dirangkap, ya kan. Itu
Paling tidak kalau tidak dirangkap, yuk akan saling mengecek satu dengan lainnya. Jadi orang yang mencatat, orang yang memegang, dan orang yang mengotorisasi tidak boleh orang yang sama. Karena kalau semua dipegang orang yang sama, dia akan mudah melakukan penyalahgunaan. Itu salah satu bentuk pengendalian internal dan seperti itu. Dengan adanya orang terpisah tadi, mereka saling mengontrol. Kecuali kalau terjadi apa yang dinamakan kolusi persekongkolan, orang itu kerjasama satu dengan lainnya sehingga saling membantu melakukan kejahatan, ya kolusi namanya itu ya. Itu adalah misappropriation, penyalahgunaan. Jadi kalau seseorang tertangkap karena korupsi berkaitan dengan menerima sogok, itu tidak bisa tidak menyangkut aset perusahaan ya. Kadang-kadang orang salah menganggap ini auditornya kenapa ya, pekerjaannya gimana sih kok tidak bisa mendeteksi itu, ya terus terang tidak bisa karena tidak berkaitan dengan aset ya. Kalau akuntan berkaitan dengan aset yang tercatat, kalau itu disalahgunakan itu salah ya kan, dan itu tidak merusak membuat laporan keuangan jadi salah saji kalau itu berkaitan. Nah kalau korupsi agak sulit ya, itu di luar cakupan audit laporan keuangan biasanya, karena yang dilanggar itu adalah berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan jabatan tertentu dari seorang pejabat ya. Nah seperti itu ya. Walaupun bisa saja mereka menemukannya atau mendeteksinya di dalam proses, tapi itu tidak tercakup ya. Mungkin pada saat misal mengaudit pengadaan atau pembelian, dari situ mungkin ketangkap misalnya ada kekeliruan atau ketidakwajaran yang terjadi ya, atau tidak efisienan terjadi dalam audit internal, terjadi seperti itu. Oke. Jadi beda ya, ada antara asset misappropriation dengan corruption. Dan terakhir itu adalah kecurangan yang berkaitan dengan laporan keuangan ya, tidak berkaitan dengan aset secara real, tapi laporan keuangannya yang tidak ini kecurangan laporan keuangan itu merupakan ya yang membuat laporan keuangan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, baik itu dipalsukan atau membuat transaksi fiktif, atau data-data dihilangkan, atau data-data di markup dan sebagainya digelembungkan, tidak sesuai dengan kenyataan, itu namanya financial statement fraud ya. Dan umumnya cara yang paling umum dilakukan adalah membuat pengakuan pendapatan yang tidak sepantasnya ya. Revenue recognition. Supaya asetnya tinggi, supaya pendapatan tinggi, dibuatlah transaksi-transaksi yang bisa menggelembungkan pendapatan, itu dengan pengakuan pendapatan. Kemudian di sini gambar tadi kan slide 3 itu ada yang berkaitan dengan eksternal ya. Eksternal itu dilakukan oleh orang luar ya, yang bukan merupakan bagian dari organisasi, hackers dan sebagainya ya. Atau mungkin Anda sudah pernah dengar orang banyak ketipu investasi bodong ya, menjanjikan untuk mendapat kalau kita berinvestasi akan dapat sekian persen ya kan. Ternyata itu bukan transaksi betulan ya, maksudnya bukan transaksi usaha betulan, ternyata bikin-bikinan saja, menggunakan apa yang dinamakan skema Ponzi ya. Ponzi itu orang yang pertama bikin seperti itu dilestarikan, namanya menjadi Ponzi scheme ya. Dia pura-pura ya ada investasi menarik, dia terima dari orang, kemudian orang itu dapat sekian persen per bulan. Itu bukan dari hasil usaha, tapi dari uang yang orang baru masuk tadi itu. Orang baru kasih ke orang lama, orang baru masuk kasih ke orang lama lagi, gitu terus sampai dia nggak sanggup bayar lagi, akhirnya orang baru tadi nggak dapat uangnya ya, ketahuan, runtuh lah jatuhnya, seperti itu ya. Itu parah betul ya. Bahkan di Amerika ada yang sekian tahun mengaku sebagai perusahaan investasi, ternyata isinya bodong juga. Sekian tahun, itu ada Bernard Madoff namanya, itu ketangkap juga, orangnya sudah tua ya, sudah sekian tahun berhasil mengelabui banyak orang. Ternyata uangnya itu uang yang diputar-putar dari orang yang baru menginvestasikan, kasih ke orang lama. Terus dia membuat laporan itu laporan palsu semua ya.
Tapi sekian banyak orang tertipu juga oleh orang itu. Luar biasa dia mempengaruhi orang. Nah, itu fraud yang terjadi di luar ya, yang menipu orang skala orang bisnis partnernya dia ya. Nah, itu seperti itu dari luar ya. Nah, kita coba bahas berkaitan dengan yang di dalam dulu ya, professional fraud. Kita akan fokus ke situ karena itu dalam lingkup satu organisasi. Umumnya fraud ya dalam occupational itu bisa dikategorikan faktor penyebabnya atau prediktornya ada 3. Ya. Itu makanya dinamakan triangle, 3 hal. Yaitu pertama, kalau dia punya tekanan tertentu untuk melakukan, pressure, punya peluang atau kesempatan untuk melakukan, opportunity, dan punya rasionalisasi atau pembenaran kenapa dia melakukan itu. Jadi ada 3 hal ini. Pressure, opportunity, and rationalization. Rasionalisasi, pembenaran atau alasan yang digunakan sehingga dia konsisten mau melakukan itu. Orang selalu akan punya alasan bila melakukan sesuatu yang tidak benar. Nah, rasionalisasi itu digunakan untuk dia bisa meyakinkan diri sendiri, ini loh, kenapa saya melakukan ini ada dasarnya. Karena orang itu secara psikologi harus punya dasar tertentu kenapa dia mau melakukan itu. Walaupun melakukan itu salah, harus ada dasarnya. Nah, itu dia berusaha membenarkan sehingga tidak merasa salah. Nah, itu repotnya di situ. Nah, kalau 3-tiganya ada, ini akanlah terjadi apa yang dinamakan kecurangan atau fraud. Ada kategori baru menambahkan selain 3 ini, ada yang dinamakan arrogance lah, ada yang dinamakan kompeten, menjadi bentuknya diamond, ada menjadi bentuknya pentagon ya. Whatever ya, cuman ini 3 hal yang harus ada ini ya. 3 hal yang harus ada ini. Yang lainnya itu menurut saya hanya tambahan saja. 3 hal ini yang paling pokok. Nah, pertama opportunity dulu ya. Opportunity itu kalau ada kesempatan ya kan. Kejahatan terjadi kalau ada kesempatan ya. Kalau kesempatan tidak ada ya tidak bisa terjadi ya. Kecurangan itu bisa terjadi kalau ada kesempatan atau opportunity yang kemungkinan terjadi karena adanya kelemahan dalam pengendalian perusahaan tersebut. Tidak bisa dicegah, tidak bisa dideteksi, dan tidak bisa dikoreksi, itu menyebabkan kecurangan bisa terjadi. Kemudian pressure dan nasionalisasi cenderung itu lebih ke internal organisasinya, orang bersangkutan, ya, dan bukan merupakan bagian dari kebijakan organisasi. Yang organisasi perusahaan bisa lakukan adalah mempersempit kesempatan atau opportunity-nya. Ya. Kalau tekanan dan nasionalisasi itu murni di diri orang pribadi tersebut. Ya. Misalnya ya, tekanannya mungkin terjadi karena dia perlu uang, misalnya ya, karena masalah utang atau masalah kebiasaan-kebiasaan buruk, ya misalnya punya kebiasaan main judi atau kecanduan narkoba dan sebagainya, atau punya gaya hidup yang terlalu mewah dan sebagainya, itu kan jadi tekanan kebiasaan orang untuk mencari kesempatan ya, mencari sumber penghasilan tambahan, itu ada tekanan semacam itu ya. Atau mungkin karena kondisi yang kepepet yang luar biasa, misalnya ada ya keperluan besar, misalnya untuk menyekolahkan anak atau perlu uang berobat, apapun ya, itu akan menjadi tekanan seseorang untuk melakukan. Dan mereka cenderung tergoda ya bila kesempatannya ada. Nah, itu yang harus diwaspadai. Walaupun organisasi tidak punya kontrol sepenuhnya terhadap tekanan dan rasionalisasi tadi itu, dia bisa paling tidak memperingan lah tekanan tersebut. Misalnya ada kalau ada kesulitan ya dibantu ya, nggak dicuekin aja kan, jadi mengurangi kesempatan orang ya kan. Kemudian kalau ada masalah berkaitan dengan masalah keuangan, coba dibantu dengan cara lain sehingga dia tidak ada niat untuk melakukan hal yang buruk dan sebagainya. Nah, rasionalisasi tadi itu dilakukan untuk merasionalkan kenapa dia melakukan ya. Atau mungkin rasionalisasi muncul dari keinginan untuk mungkin ya nggak apa-apa saya ambil duit perusahaan nanti saya bayar kok. Nah, itu kan nggak betul sebenarnya ya. Nanti saya ganti kok, nanti saya bayar. Itu kan apa yang dilakukan dia sebelumnya sebenarnya salah ya kan, dia alasan dia saja untuk dia bilang akan dia ganti dan sebagainya ya. Rasionalisasi lain mungkin
semacam balas dendam ya, semacam revenge ya, itu bisa sebagai rasionalisasi. Misalnya perusahaan ini udah banyak duitnya ya, nggak apa-apa juga saya ambil sedikit dan sebagainya, itu kan bisa seperti itu. Atau gaji saya kecil nih, nggak pantas dia menggaji saya sedemikian kecil, ya saya ambil aja lah di perusahaannya, ya, kayak gitu kan rasionalisasi ya. Eh, Bisa juga rasionalisasi itu bukan dilakukan oleh orang yang secara rasional mungkin ya, orang psikopat, sosiopat bisa terjadi ya, karena dia punya habit untuk melakukan kejahatan. Mungkin bukan karena tekanan atau rasionalisasi, tapi lebih pada kecenderungan pribadinya. Uh, dalam hal ini ya perusahaan harus hati-hati, waspada ya. Bagian SDM juga harus mencari orang yang jangan punya kecenderungan buruk seperti itu. Ya, ada mungkin tes-tes tertentu yang mendeteksi bagaimana dia tahan terhadap godaan, punya prinsip pribadi, punya etika moral yang bagus, itu sudah cara bagus untuk mengurangi terjadinya hal tersebut dalam organisasi. Kemudian juga harus punya sensitivitas kalau ternyata karyawan itu punya gaya hidup yang berlebihan. Excessive lifestyle yang menyebabkan dia boros, ya kan, tidak sesuai pendapatan dengan pengeluarannya, itu kan besar pasak daripada tiang, itu harus waspadai ya, jangan bisa terjadi seperti itu ya. Kemarin di TV itu ada presiden marahin polisi ya, karena ya tadi itu ya punya excessive lifestyle bahasa Inggrisnya, punya gaya hidup mewah. Orang curiga gaya hidup mewah dapat dari mana polisi? Nah, kalau nggak dari yang jalur-jalur yang salah ya kan. Ada yang punya mobil mewah, kendaraan mewah, pakaiannya mewah dan sebagainya. Bingung polisi dapat dari mana wah seperti itu. Itulah yang dibilang coba hidup tidak boleh ditampilkan seperti itu. Ya. Itu kan bisa merupakan sesuatu yang harus dicurigai. Wajar saja Presiden marah sedang hal itu. Oke. Coba kita balik lagi berkaitan dengan skim kalau menyangkut korupsi. Ya, korupsi bisa berupa manipulasi proses lelang, bisa terjadi seperti itu ya. Itu bid rigging, itu bid itu kan lelang, itu ada proses main-main di situ ya. Lelang itu bisa terjadi seperti itu. Kemudian ada juga berkaitan dengan kickback yang menerima suap ya. Kalau dia menjanjikan sesuatu, misalnya oke, saya beli dari situ, tapi situ harus kasih saya sekian persen. Itu kan kickback. Nah, itu merugikan perusahaan karena bisa jadi keputusan dia bukan membeli dari supplier yang berkualitas dengan harga paling murah, ya bisa jadi harganya paling agak mahal dikit, mau aja kita beli, atau kualitasnya nggak bagus, bisa jadi seperti itu. Ya prinsip pembelian, kita harus membeli barang dengan kualitas paling bagus dengan harga paling murah mungkin nggak akan ditepati karena ada kepentingan tertentu dari pejabat yang melaksanakan, itu yang tidak boleh seperti itu. Itu ya. Kemudian kalau menyangkut penyalahgunaan aset itu bisa dalam bentuk berkaitan dengan siklus pendapatan ya. Itu berupa share skimming, ya maksudnya menggelapkan duit yang masuk ya. Misappropriation of incoming cash ya, itu banyak terjadi di perusahaan-perusahaan penjualan, distributor atau bagaimana yang uangnya dibawa lari sama petugasnya itu ya. Itu adalah bagian dari penyalahgunaan aset. Kemudian mail handling scheme itu kalau dia mengambil uang yang diterima melalui pengiriman atau transfer ya. Kemudian cash transmission scheme ini maksudnya uang dicuri pada saat ditransfer dari bank ya. Atau juga ada fraud yang berkaitan dengan piutang ya. Baik itu lapping atau skimming ya. Piutang itu mungkin uangnya diambil dulu, dicatatnya kemudian atau dicatat nanti gitu, kalau ada uang yang masuk baru dicatat lagi uangnya di depan tadi dipakai dulu dan sebagainya ya. Atau bisa terjadi karena persetujuan kredit yang tidak tepat, improper credit approval ya. Waktu perusahaan memberikan piutang mungkin ada untuk orang yang fiktif, orang yang tidak tepat atau bagaimana sehingga menyebabkan piutang tersebut nggak bisa ditagih ya kan, seperti itu.
atau tidak mengkreditkan customer account-nya, atau terjadi write off atau pemutihan yang tidak seharusnya, ya kan. Orang itu mampu bayar aja, tapi petugas ini menganggap, ah, putihkan saja orang nggak bisa bayar, padahal ada saja DBR, cuma uangnya diambil, bisa seperti itu. Itu berkaitan dengan sales ya. Kalau berkaitan dengan expenditure, itu bisa dalam bentuk expenditure pengeluaran ya, biaya-biaya ya. Itu berarti pembelian ya kan terjadi karena pembelian yang tidak sesuai dengan kebijakan dan prosedur perusahaan. Ya. Tadi itu mungkin kolusi untuk membeli barang sehingga apa tidak sesuai ya. Kemudian uang kas bisa disalahgunakan kalau kita mau belanja gitu ya, digelembungkan dan sebagainya ya. Belinya segini, digelembungkan segini, kelebihannya dia pakai dan sebagainya. Ya. Atau penyalahgunaan kredit card perusahaan, atau pembelian yang tidak diotorisasi dan sebagainya bisa terjadi ya. Pembelian yang tidak harusnya tanpa izin dan sebagainya. Gitu. Kalau di dalam pembelian pengadaan biasanya ada kebijakan ya kan, harus segini, harus persetujuan level apa, level kepala cabang, lebih besar lagi level kepala divisi, lebih besar lagi level direktur dan sebagainya, mungkin dilanggar bisa dan sebagainya. Itu semua berkaitan dengan misappropriation penyalahgunaan. Pencurian cek perusahaan ya, atau berkaitan dengan penggajian bisa terjadi ya, membayar kepada orang yang tidak ada ya, fiktif bisa terjadi, atau orangnya sudah meninggal tapi masih dibayar, ternyata ada orang yang mengambilnya dan sebagainya, bisa terjadi seperti itu. Meninggal atau berhenti ya. Itu payroll berkaitan dengan penggajian. Di dalam siklus produksi juga ada ya, produksi itu terutama berkaitan dengan persediaannya ya, yang dibawa lari lah, dicuri ya, di persediaan, baik persediaan bahan baku maupun persediaan barang jadi, yaitu berkaitan dengan kontrol persediaan. Fraud juga bisa terjadi kalau berkaitan dengan elektronik, baik itu input maupun data-data yang terjadi dalam perusahaan. Terutama kalau itu melibatkan hackers dan imposter ya, dari pihak yang menyerang sistem elektronik perusahaan. Atau bisa juga berkaitan dengan pencurian data, ya, sabotase yang mengganggu operasional perusahaan, bisa sabotase, ya kan, sengaja melakukan itu bisa dianggap sebagai fraud. Ini yang eksternal, ini saya lewati aja, terutama dari pihak luar. Ya. Individual bisa dalam bentuk pencurian data, ya, pencurian data bisa terjadi, ya. Data pribadi maksudnya ya, identitas itu bisa terjadi, maka hati-hati kalau Anda menampilkan atau memperlihatkan data pribadi, itu bisa disalahgunakan ya kan. KTP atau apapun yang ada data digitalnya jangan disebarluaskan, itu bisa dicuri orang lain, bisa disalahgunakan orang lain ya, di hacking dan sebagainya. Kemudian skim yang pihak luar juga itu adalah berkaitan dengan pencucian uang, yang money laundering. Yang money laundering ini juga harus diwaspadai, terutama di lembaga keuangan ya, harus dicegah, karena lembaga keuangan itu bisa jadi sarana orang untuk mencuci uang. Mencuci uang itu maksudnya membuat uang-uang atau dana yang tidak legal menjadi legal, dicuci kalau dia ditempatkan atau disembunyikan dan dikaburkan dengan uang-uang yang halal. Ya, ini uang tidak halal maksudnya ya. Yaitu sepintas berkaitan dengan skim atau pola-pola yang ada kalau orang melakukan kecurangan, baik dalam lingkup organisasi maupun di luarnya. Oke, itu ya. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke bagian kedua. Terutama bagian kedua kita membahas khusus ya tentang fraud laporan keuangan. Fraud laporan keuangan. Oke. Kalau tidak ada, saya terus aja untuk berkaitan dengan kecurangan laporan keuangan, financial statement fraud atau misrepresentation. Bahasa halusnya misrepresentation, penyalah sajian. Jadi penyalah sajian laporan keuangan itu adalah pembuatan laporan baik kuantitatif maupun kualitatif yang termasuk dalam laporan keuangan, dan juga pengungkapannya yang menyebabkan laporan keuangan itu menyajikan
posisi keuangan, hasil operasi atau arus kas yang tidak konsisten dengan posisi hasil dan cash flow sebenarnya, ya, yang tidak konsisten dengan yang underlying atau yang sebenarnya. Itu penyalahsajian laporan keuangan atau kecurangan laporan keuangan. Jadi membuat neracanya tidak sesuai, laporan laba ruginya tidak sesuai, atau arus kasnya tidak sesuai demi kepentingan tertentu. Kita harus bedakan fraud ini dengan error, ya sudah saya ngomongkan di depannya. Kalau error itu tidak ada intensi atau kesengajaan untuk mengelabui, ya. Kalau fraud itu ada sengaja, ya. Kalau error bisa digolongkan lagi, ada yang sifatnya ordinary negligence. Itu mungkin error terjadi karena kecerobohan atau negligence dalam bahasa Inggrisnya. Ketelodoran atau keteledoran yang sifatnya biasa atau yang berat atau yang sangat ekstrim bisa terjadi. Yang biasa ordinary mungkin karena kekurangtahuan atau kepedulian seseorang, ya, tidak ada, ya. The absence of reasonable level of care, ya, kurangnya kepedulian yang wajar dalam suatu situasi tertentu, ya. Kalau gross negligence itu melibatkan dia tidak melakukan tindakan kehati-hatian profesional, ya, itu gross negligence. Sedangkan ekstrim itu bisa terjadi karena orang yang membuat laporan tersebut mendelegasikan kepada orang yang tidak berpengalaman atau tidak berqualified untuk melakukannya. Itu ekstrim, ya. Diabaikan, diserahkan ke orang yang tidak, ini digolongkan sebagai ekstrim. Semuanya digolongkan sebagai error, ya, kesalahan yang terjadi karena tidak ada intensi atau kesengajaan itu. Nah, kalau fraud melibatkan intensi, intent to deceive, ya, yang pada intinya adalah menyalahnyajkan laporan keuangan dengan sengaja, baik itu memanipulasi item, menghilangkan item tertentu, atau menyajikan informasi dalam laporan keuangan sedemikian rupa sehingga menyesatkan bagi pembacanya. Misrepresentation, penyalahsajian laporan keuangan. Nah, sekarang apakah kalau menyalahsajikan itu bisa digolongkan sebagai manajemen laba? Anda pernah dengar manajemen laba, ya? Manajemen laba itu nanti ya. Terjadi karena memang, ya, pelaporan akuntansi itu memberikan fleksibilitas, ya kan? Sehingga manajemen punya keleluasaan menentukan sendiri sesuai dengan keinginan. Nah, fleksibilitas ini membuat orang bisa memanage, ya. Inilah ruang yang disediakan kadang-kadang bisa membuat orang memanipulasinya dengan sengaja. Misalnya, ya, metode akuntansi memperbolehkan kita menggunakan macam-macam metode. Misalnya di penyusutan aset tetap ada garis lurus, ada selalu menurun, ada waktu produksi dan sebagainya, ya kan. Itu bisa kita pilih, ya. Kita bisa mengatur-ngatur demi untuk mungkin memperkecil beban, meningkatkan laba, bisa terjadi, ya. Atau ada estimasi-estimasi tertentu yang menyebabkan kita punya kelolosan, misalnya menentukan berapa saldo penyisihan piutang. Ya, itu kan keleluasaan yang sepenuhnya tidak diatur, diskresi oleh manajemen saja, melibatkan judgement untuk menentukan ketepatannya, ya. Manajemen diperbolehkan untuk menggunakan fleksibilitas ini sehingga memungkinkan mereka memanage laba. Itu yang dinamakan earnings management, ya. Ini dalam rangka untuk mungkin mencapai target tertentu, ya, consensus forecast, mungkin forecast analis biasanya menyebabkan forecast perusahaan ini diprediksi tahun depan naik labanya sekian rupiah. Nah, kalau ternyata di periode ini nggak tercapai nih, sedikit lagi nih, gimana? Udah kita cari angka mana, kita naik sedikit. Itu kan manajemen laba sebenarnya, ya. Demi untuk mencapai target itu dicapailah, gitu. Dan ini karena diinginkan, ya, manajemen dengan sengaja membuat itu tercapai. Apakah itu bisa digolongkan sebagai fraud? Nah, kita lihat nanti, ya. Ada bedanya. Kalau earnings management itu
intensinya juga sama ya. Manajemen punya niat ya, tertentu untuk membuat laporan keuangan sesuai dengan yang dia inginkan. Tapi earnings management itu ada yang berpendapat itu kurang signifikan, hanya kecil saja. Kalau sangat signifikan itu bisa digolongkan sebagai fraud. Kalau cuma sekian persen saja ya, naik-naik cuma dua berapa rupiah, tapi kalau sampai berlipat-lipat naiknya itu dinamakan fraud, sudah itu katanya. Jadi ada besar kecilnya di pendapat seperti itu. Karena alasannya adalah fraud itu terjadi kalau memang sangat sangat signifikan, ya sangat besar ya dampaknya, itu digolongkan sebagai fraud. Tapi kalau dampaknya ringan saja digolongkan sebagai manajemen laba katanya. Kemudian intensinya ya itu memang juga lebih kuat ya, intensinya untuk melakukan manipulasi itu sudah sifatnya pervasif ya. Kemudian keinginan oleh pembuat laporan keuangan itu memperoleh keuntungan tertentu untuk laporan yang dimanipulasi tadi. Nanti akan Anda pelajari dari banyak kasus, ya kan ada memang sengaja intensi tertentu, orang tertentu yang menyebabkan dia lakukan itu. Nah, coba kita tinjau lagi. Sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah tahu ya, fraud itu sesuatu yang tidak etis, ya, karena ada pihak lain yang dirugikan oleh dia itu, ya. Terutama sekali dia tidak kalau prinsip etika kan dia harus berintegritas, yang menjunjung tinggi integritas, ya kan, kejujuran. Nah, itu sudah tidak jujur kalau melaporkan sesuatu tidak sesuai kenyataan, sudah tidak jujur, yang melanggar prinsip sudah ya. Jadi itu dianggap tidak beretika. Karena sekarang earnings management apakah kita anggap sebagai sesuatu yang beretika atau tidak? Ya, walaupun dia bilang tidak tergolong sebagai fraud. Ini pendapat beberapa ahli bilang ya. Misalnya Catherine Siever bilang ya, dia punya intensi untuk memperoleh keuntungan pribadi itu sudah digolongkan sebagai tidak beretika. Pendapat lain juga oleh Haley and Wallen ini juga dilakukan dengan sengaja untuk menyesatkan, mislead, pemangku kepentingan tentang kinerja ekonomi yang sebenarnya, dan mempengaruhi keluaran kontraktual yang tergantung dari angka akuntansi tersebut. Mereka setuju bahwa ini tidak beretika. Kemudian definisi lain lagi oleh Chow dan Skinner juga bilang, ya, perbedaan antara earning management dengan perbedaan harus dibuat antara membuat laba itu a decision should be made between making choice in determining earning that compromise aggressive atau acceptable, dia bilang ya. Manajemen laba itu selain tadi tidak terlalu signifikan juga acceptable, bisa diterima ya, dalam kerangka tertentu. Sedangkan fraudulent accounting practices itu sesuatu yang tidak bisa ditolerir lagi. Jadi manajemen laba dianggap masih bisa ditolerir, masih bisa diterima, sedangkan fraud tidak bisa diterima. Gitu. Tapi ada juga yang orang lain berpendapat bahwa manajemen laba tidak sepenuhnya salah kok, ya. Dia lebih ada ini Thomas Mackey berpendapat ini bagus-bagus saja ya katanya, karena itu menunjukkan motif manajer yang sebenarnya. Tapi aneh pendapat dia ini ditentang oleh banyak orang lain ya. Nah, pendapat Mintz and Morris berpendapat bahwa kita harus menilai apakah manajemen laba itu bisa diterima atau tidak itu berdasarkan kerangka etika, mereka bilang ya, kerangka etika. Kalau menganggap manajemen laba itu sesuatu yang bisa diterima dalam perspektif manajemen, tapi tidak bisa diterima dari perspektif pemegang saham karena pemegang saham dirugikan. Jadi menganggap manajemen laba itu bagus, misalnya membuat laporan itu mudah predictable dan sebagainya, bukan jadi alasan utama. Gitu. Jadi tetap dianggap bahwa manajemen laba itu adalah sesuatu yang tidak beretika sebenarnya. Nah ini misalnya ya,
Tadi signifikan apa tidak contoh seperti ini. Eh, Kalau ternyata ya eh, misalnya kalau menurut standar akuntansi yang ada, itu kita menghitung laba itu 1,82 di tengah ini. Tapi kalau kita utak-utik, ya naik sedikit jadi 188 itu bisa digolongkan sebagai agresif. Masih tergolong sebagai manajemen laba tapi agresif. Tapi kalau kita utak-utik naik 1 jadi 94, ini dengan cara melanggar prinsip akuntansi itu sudah merupakan fraud. Baik meningkat atau menurun sama sebelah sini juga dianggap fraud juga. Dari 182 turun jadi 1,7 sengaja menurunkan laba bisa terjadi ya. Itu juga dianggap salah. Jadi ekstrimnya itu adalah ininya. Jadi yang tadi itu dianggap acceptable tadi kalau dia dalam kerangka masih di tengah-tengah sini. Kalau lewat jalur itu sudah tidak acceptable lagi. Tapi kita harus hati-hati ya, maksudnya gini, mungkin ya tidak dianggap ekstrim, tapi harus berhati-hati kalau itu jadi kebiasaan. Ya. Kalau manajemen punya kebiasaan untuk melakukan tindakan akuntansi yang agresif, itu harus hati-hati dan juga perlu dianggap sebagai sesuatu yang tidak beretika kalau motif utamanya adalah untuk menyesatkan user atau orang lain tentang hasil sebenarnya dari operasi yang mencerminkan kinerja perusahaan secara substantif. Tetap kita anggap itu tidak beretika kalau itu sudah terlalu ekstrim. Memang dalam akuntansi menyediakan ruang, tapi ruang itu digunakan agresif sekali sudah tidak etis lagi. Itu yang harus hati-hati ya, karena areanya ini masih abu-abu dan fleksibilitas akan terjadi di situ. Atau mungkin manajemen laba itu dilakukan oleh orang yang secara basic sebenarnya tidak berniat jahat, ya orangnya jujur ya, hanya ingin menceritakan kondisi sebenarnya perusahaan seperti apa. Ya. Nah, tapi tetap saja ya end result-nya itu akan mengarah pada kualitas laporan keuangan yang diragukan. Ya. Dia harus berhati-hati juga. Hanya itu akuntan harus sensitif terhadap kemungkinan apakah tindakannya itu akan merugikan orang lain atau menyesatkan orang lain atau tidak. Itu harus diwaspadai. Ya. Karena bisa saja orang bersangkutan memang tidak punya niat apapun, tapi ingin tujuan perusahaan tercapai atau bagaimana itu. Tetap kita harus fokus kepada representational faithfulness. Itu maksudnya apa? Mencerminkan kondisi perusahaan dengan sebenarnya. Ya. Itu harus jadi paduan kita. Ya. Terutama kita punya prinsip integritas. Ya. Katakanlah sesuai keadaan, jangan dimanipulasi. Ya. Dan kalau melibatkan estimasi dan sebagainya itu sebisa mungkin tidak terlalu subjektif. Ya. Itu harus bisa mungkin dasarnya objektif. Oke, balik ke fraud tadi. Ya. Apa cara orang gunakan untuk melakukan fraud laporan keuangan? Ya. Yang umum adalah ini ya, dia bisa memanipulasi di pendapatan, ya. Memanipulasi atau menyalahsajikan aset, atau menyalahsajikan beban atau liabilitas, atau membuat apa yang dinamakan off the book arrangement, jadi di luar kerangka akuntansi yang diatur tertentu sehingga merubah kondisinya. Kita bahas satu-satu ya. Pertama kalau menyangkut pendapatan, ya pendapatan itu bisa macam-macam. Pertama dengan membuat pendapatan atau penjualan fiktif, shame sales itu maksudnya pendapatan fiktif, pendapatan yang tidak benar-benar terjadi, diakui ada, ya itu tidak benar terjadi, ya. Orangnya fiktif, transaksi apa barangnya mungkin tidak ada, tapi dianggap ada dan sebagainya. Kemudian bisa terjadi juga, ya itu transaksinya benar terjadi, cuman tidak sepantasnya. Misalnya ya prematur revenue recognition, ya. Belum boleh diakui sekarang demi untuk meningkatkan pendapatan sekarang. Itu prematur, ya.
kemudian bisa terjadi karena pisah batas antara waktunya, ya. Misalnya harusnya penjualannya harus diakui tahun depan, tapi diakuinya tahun sekarang. Itu cut off-nya salah. Ya. Biasanya itu terjadi di bulan-bulan ujung-ujung tahun. Ya. Harusnya pengakuan itu harus di bulan Januari, tapi supaya target tahun ini tercapai digeser ke bulan Desember. Kalau itu nggak tepat, ya. Kemudian ada juga berkaitan dengan recognition of conditional sales, penjualan yang bersyarat, ya. Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sebelum penjualan terjadi, itu dianggap kondisinya terpenuhi, padahal belum terjadi, ya kan? Ingat, penjualan atau kalau barang, ya itu terjadi kalau ada serah terima barang sehingga menyebabkan kepemilikan berpindah. Dibuktikan dengan dokumen yang surat jalan dan sebagainya yang menyatakan bahwa barang itu sudah diterima oleh pihak lain. Ya. Tergantung FOB-nya, pre-on board destination atau pre-on board FOB pengiriman, ya. Bisa diakui di saat pengiriman atau di saat sampai di tujuan. Bisa jadi dia sengaja merubah itu. Kemudian kalau untuk kontrak jangka panjang mungkin ada diatur-atur, ya, persentase penyelesaiannya sesuai dengan yang dia maui, ya. Kalau menurut aturan persentase penyelesaian kalau kontrak jangka panjang itu harus sesuai dengan tahap pekerjaannya. Ya. Berapa persen sudah selesai, pendapatnya itu boleh diakui di situ. Itu bisa terjadi salah mengakuinya, sengaja merubahnya dan sebagainya tidak sesuai. Atau pengiriman yang berikutnya unauthorized shipment, itu pengiriman barang yang tidak sesuai, yang tidak diizinkan, ya, atau tidak diinikan, dianggap pendapatan. Kemudian penjualan konsinyasi itu bisa terjadi dimanipulasi juga. Dan terakhir ada yang bill on hold sales, itu maksudnya penjualan yang nanti diterangkan di belakang aja. Ada dijelaskan nanti, ya. Pertama, sales itu adalah yang tidak seharusnya terjadi, dibuat nanti terjadi, ya. Prematur yang diakui sekarang padahal itu harusnya nanti, ya kan. Cut off itu juga. Kemudian yang konsep penyelesaian ini authorized shipment itu channel pengiriman yang tidak diautorisasi, ini channel starting, yaitu membuat membuat pembeli itu mengirimkan barang lebih dari yang harus dia tangani. Dia taruh dulu di mana gitu, dianggap penjualan, ya, channel starting, ya. Kemudian penjualan konsinyasi bisa terjadi karena konsinyasi itu kan titip ke tempat lain, ya. Titip kalau ternyata ada penjualan, baru diakui penjualan, ya kan. Nah, ini bisa jadi sengaja semua yang ditaruh di sana sudah diakui penjualan, padahal belum terjadi penjualan seperti itu. Bill on hold itu bisa terjadi kalau penjualan kepada pembeli, ya, bill on hold tuh dia kirimkan tagihannya baru dia tahan gitu loh. Ini dia akui dulu, ya, walaupun dia belum beli sebenarnya gitu. Itu, ya. Dia sengaja menggelembungkan pendapatan walaupun tuh orang itu sebenarnya belum menerima barang fisiknya. Ya. Itu seperti itu. Itu yang revenue. Kemudian kalau dia berkaitan dengan aset, ya, kalau dia berkaitan dengan aset di piutang, di persediaan dan di aset tetap, ya. Bisa terjadi kalau di piutang terutama berkaitan dengan penyisihan saldo piutang tak tertagih. Kalau di inventory persediaan berkaitan dengan cost-nya digelembungkan, ya. Misalnya memasukkan persediaan yang dikonsinyasikan atau yang sudah terjual masih dianggap sebagai persediaan perusahaan, bisa seperti itu. Kemudian kalau berkaitan dengan aset tetap itu bisa mengkapitalisasi jumlah yang seharusnya dianggap sebagai beban. Itu supaya asetnya tinggi, ya, tidak dimasukkan ke dalam beban, tidak dibebankan. Kemudian kalau berkaitan dengan penggelapan aset, baik itu kas maupun piutang, ya, atau ada juga aset yang sifatnya ponzi
tadi itu ya, membuat aset yang menutup-tutupi sesuatu yang sifatnya scheme fraud ya. Itu sebenarnya fraud ya, tapi dimasukkan dalam pembukuan perusahaan. Atau menyalah-sajikan sesuatu yang tidak ada dasarnya, bisa seperti itu. Kemudian ketiga berkaitan dengan beban, ya beban dan liabilitas itu bisa terjadi karena sengaja tidak mencatat akrual. Ya. Akrual itu kan harus kita akui sebagai beban, saat yang sama harus kita akui sebagai liabilitas. Itu tidak dicatat sengaja ya, karena itu bisa menambah beban. Atau salah dengan sengaja untuk mencatat klasifikasi beban. Ya. Masuk ke beban pokok dianggap sebagai beban. Kemudian undervaluation of expenses itu biaya-biaya dicatat terlalu sedikit, ya, supaya labanya besar. Kemudian salah klasifikasi pendapatan liabilitas sebagai pendapatan. Misalnya ya ada pendapatan ditangguhkan, kalau pendapatan ditangguhkan itu kan masuk liabilitas ya. Ini nggak ditangguhkan, diakui sekarang berkognisi sekarang. Itu ya. Kemudian kalau berkaitan dengan off the book arrangement itu berkaitan dengan ini yang biasa dilakukan untuk menyembunyikan liabilitas atau customer tertentu dalam transaksi yang tertentu ya. Sengaja dia tidak catat tapi taruh ke tempat lain. Itu yang dilakukan untuk special purpose entities untuk menaruh hal-hal yang mencurigakan di tempat lain gitu. Kickback itu di luar pembukuan, itu saya bilang itu bisa jadi termasuk di situ. Kemudian balik lagi ke ini ya. Tadi sudah diterangkan ya, fraud terjadi kalau ada 3 hal ya. Nah, kalau di dalam fraud laporan keuangan memangnya ada 3 hal ini kenapa? Ya kan? Kenapa manajemen melakukan itu? Kenapa orang melakukan itu? Ya orang yang melakukan itu terutama mereka yang memperoleh sesuatu dari tindakan itu, ya kan? To obtain something of the value in the future. Atau orang yang sengaja menutup-nutupi fraud yang sudah terjadi. Ya. Misalnya ada penggelapan itu ditutup-tutupi dengan membuat apa ya, sehingga menyebabkan berbuntut pada penyesatan laporan keuangan, bisa jadi seperti itu. Nah, kondisi yang dihadapi oleh orang ini bisa berbeda-beda ya. Nah, kesempatan kalau dalam fraud laporan keuangan bisa terjadi opportunity kalau punya struktur tata kelola yang lemah ya. Big corporate structure ya. Harusnya ada mekanisme pengawasan yang terjadi di situ ya oleh pihak yang mempunyai tanggung jawab atau wewenang terhadap tata kelola, atau manajemen dengan sengaja melakukan override atau mengesampingkan internal control untuk meningkatkan kemampuan dia. Kemudian kalau itu di level bawahnya ya, untuk perusahaan-perusahaan kecil mungkin ada kesempatan kalau itu internal controlnya lemah juga. Ya. Jadi kalau di tingkat atas ada tata kelola, ya, di tingkat bawahnya ada internal control. Walaupun dua ini berhubungan. Kalau motivasinya itu berkaitan dengan pressure, itu mungkin motivasinya adalah untuk menutup-nutupi ya kinerja yang buruk atau membuat adanya kesempatan bisnis ya, opportunity bisnis. Kenapa? Mungkin dia ingin membuat menarik bagi orang lain ya peluang dia, sehingga laporan keuangan sengaja diatur-atur sama dia. Atau sengaja untuk dapat dia mematuhi kontrak tertentu berkaitan dengan utang, bond covenant. Nah, utang itu mempersyaratkan, ya kan? Harus rasio tidak boleh seperti ini, rasio solvabilitas, rasio likuiditas tidak boleh melanggar.
Nah, kalau kurang angkanya gimana? Ya dia aturlah sama dia. Jadi sehingga perjanjian kredit tidak akan dilanggar. Kemudian faktor lain adalah greed. Greed itu apa? Boros, serakah ya. Perilaku serakah dari manajemen yang bersangkutan untuk mungkin dapat insentif tertentu, ya kan. Misalnya dapat bonus, ya kan, kalau dia bisa mencapai target laba sekian akan dapat bonus segini. Ya mungkin kan mau bisa nambah lagi ya, supaya nambah lagi, itu kan serakah namanya. Kemudian ada juga karena keinginan untuk memperoleh keuntungan yang tidak fair, bisa jadi seperti itu. Nah, untuk menutupi yang pertama tadi ya, untuk menutupi kinerja yang terburuk, bisa manajemen melakukan dengan menyembunyikan menyembunyikan penyalahgunaan aset dan tindakan ilegal lainnya bisa terjadi ya, atau menyembunyikan hal yang sudah terjadi di masa lalu, ya. Jadi berturut-turut sudah dulu pernah dilakukan, tutup lagi gitu. Jadi bisa terjadi seperti itu. Apapun motivasinya ya, itu akan mendorong mereka melakukan ini, ya. Kemudian rasionalisasinya apa? Rasionalisasinya, proses rasionalisasi itu kan cara orang membuat alasan, excuse ya, karena manusia ingin selalu mempercayai bahwa apa yang dilakukan itu bisa diterima ya. Macam-macam, ya bisa dalam bentuk, global rationalization, itu berarti menekankan bahwa kalau perusahaan berhenti beroperasi akan merugikan masyarakat katanya ya. Ini penting saya lakukan, kalau nggak begini perusahaan bisa, eee, berhenti, nanti orang kehilangan pekerjaan dan sebagainya ya. Eee, itu secara lokal, ada juga secara familiar itu, bisa menyebabkan keluarga saya gimana gitu, teman-teman gimana secara pribadi ya, bisa jadi seperti itu. Itu pada intinya membenarkan apa yang dilakukan. Nah, sebagai auditor atau akuntan, kita harus waspada ya, sensitif kalau ternyata terjadi hal tersebut. Nah, faktor-faktor yang membuat, kita sensitif itu dinamakan red flags atau risk factor, indikator terjadinya kecurangan laporan keuangan, tapi bukan merupakan hal bukti utama, tapi bisa jadi indikator. Ya, risk factor-nya macam-macam, ya kan. Kalau dari karakteristik organisasinya bisa dia punya struktur organisasi yang kompleks ya, sengaja buat nutup-nutupi mungkin ya, terutama untuk off balance sheet transaction, dia bisa mungkin membuat struktur organisasi yang kompleks. Kemudian mempunyai struktur tata kelola yang lemah, ya. Tidak ada pengawasan yang kuat dari pihak, komisaris atau komite auditnya, atau, sebagian besar orang itu berasal dari orang dalam, tidak ada dari independen, itu bisa menyebabkan tata kelola lemah, ya. Mereka hanya tukang stempel saja, tidak pernah melakukan pengawasan yang sepantasnya, sudah merupakan indikasi buruk gitu ya. Kemudian kalau ternyata ada proses pengendalian internal yang lemah juga, itu kurangnya supervisi, kurangnya pemisahan tugas, atau tidak adanya, eee, penjagaan aset dan pencatatan aset, itu sudah merupakan pengendalian internal yang lemah. Kemudian indikasi lain adalah transaksi yang banyak dan kompleks dengan eee, apa namanya, dengan pihak ketiga ya. Kita harus curigai transaksi-transaksi yang aneh-aneh gitu. Kemudian kalau ternyata terjadi sering pergantian auditor. Nah, misalnya pergantian auditornya ada apa ya? Jangan-jangan auditornya menemukan sesuatu dia nggak suka, ganti lagi orang lain, ya. Kemudian dulu sejarahnya punya masalah dalam laporan keuangan, ya pernah membuat laporan keuangan yang keliru di masa lalu. Kemudian terlanjur membuat forecasting yang terlalu optimistik, ya, sehingga sulit tercapai, jadi seperti itu. Atau dari manajemennya bisa manajemennya tuh agresif ya, tekanan tinggi untuk mencapai hasil,
tanpa diimbangi dengan pengendalian yang memadai. Bisa terjadi karena orang tersebut memang domineering atau arogan dan sebagainya. Ini yang coba dimasukkan oleh beberapa elemen itu, bukan hanya triangle tapi bentuk lain, tambahin agresif katanya, karena orang yang terlalu agresif sudah merupakan hal tertentu gitu. Padahal ini sebenarnya bagian dari red flag. Kemudian kalau manajemen itu terlalu menggantungkan harapannya atau sangat mengacu pada kinerja perusahaan, ya, terutama yang jangka pendek, ya, menyebabkan dia terlalu berpaku pada itu. Kalau nggak tercapai, wah bahaya nih, terlalu terpaku pada situ. Kemudian lingkungan yang terburuk, ya, tidak memadai, ya, terutama dalam sumber daya manusianya, menyebabkan mereka tidak mendapatkan orang yang baik. Ya. Kemudian dari segi akuntansinya itu mungkin kebijakan akuntansi atau praktek akuntansinya tidak biasa. Kemudian banyak terjadi salah saji, ya. Restatement itu kan restatement itu penyajian kembali laporan keuangan, ya, dikoreksi itu sudah merupakan indikasi ada sesuatu nih kalau dia mengkoreksi laporan keuangan. Kemudian banyak transaksi di akhir tahun yang dicatat, wah kita masih curiga nih akhir tahun apa nih, jangan sengaja dimanipulasi. Kemudian ada transaksi yang tidak dicatat, yang tidak dicatat sepantasnya, yang kurang lengkap, ya, bisa terjadi seperti itu. Dalam hal operasionalnya bisa terjadi misalnya, ya, transfer yang banyak antar bank nih, jangan-jangan ada sesuatu nih berkaitan dengan mekanisme kiting itu menarik ulur sehingga ditransfer gitu. Kemudian transaksi yang tidak biasa yang muncul dalam catatan, ya. Kemudian transfer yang biasa kepada bank di luar negeri offshore, kemudian transaksi kepada pihak berelasi yang sering dan tidak biasa, harus kita curigai juga, ya, jangan atur dari mereka. Kemudian kalau financial condition-nya, kondisi keuangannya bisa terjadi karena kondisi keuangan memburuk, atau operasi di perusahaan sedang buruk, atau secara umum industrinya sedang menurun, resesi, dan sebagainya, itu sudah merupakan indikasi mungkin ada insentif dia untuk menutupi. Ya. Cuman kemarin, ya, pada saat kita mengalami pandemi kan hampir semua perusahaan sebenarnya mengalami kesulitan, ya kan. Ada mahasiswa di tingkat S1 kemarin peneliti, ya kan. Adakah kecenderungan orang melakukan manajemen laba, bukan fraud, ya, manajemen laba itu lebih banyak atau lebih sering di masa pandemi atau di masa normal? Kesimpulan sementara semakin sedikit, ya. Kenapa? Karena hampir semua perusahaan jelek semua, ya. Dalam kondisi jelek, ya sudah, kita nggak bisa ngapa-ngapain ini, ya. Cuman dalam kondisi baik ternyata insentif orang bisa menaikkan laba dengan lebih banyak. Jadi kesimpulan sementara kemarin di masa pandemi itu tidak menjadi alasan utama perusahaan melakukan manajemen laba. Tidak banyak justru. Karena mungkin kesempatan untuk melakukan juga sulit, ya. Nah, tapi dalam kondisi tertentu kita harus sadar juga mungkin itu kondisi industri keseluruhan, ya, kondisi yang sifatnya karakteristik di satu perusahaan mungkin berbeda-beda. Nanti perlu ada penelitian tambahan apakah financial condition yang hanya terjadi di lingkup perusahaan itu menyebabkan dia melakukan fraud atau tidak, itu juga mesti jadi pertanyaan. Kemudian kita harus curiga juga kalau terjadi perubahan kinerja yang sangat tiba-tiba, ya. Itu mungkin kita harus curiga nih, tiba-tiba naik asetnya ini, tiba-tiba aset labanya naik, ya, ini jangan-jangan ada sesuatu, ya. Atau kejadian luar biasa yang menyebabkan itu terjadi, ya, harus diwaspadai juga, ya. Nah, untuk mencegahnya, ya, harus ada terutama tadi tata kelola yang baik, ya. Tata kelola yang baik dari seluruh perangkat mereka yang berkaitan dengan tata kelola. TCWG, those who charge with governance, ya. Jadi yang berkaitan dengan tata kelola dari pihak Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, Auditor Internal, dari top manajemen sendiri, dari auditor eksternal, dan dari pengawas dari pemerintah atau publik. Semua harus berkepentingan terhadap mekanisme tata kelola, sehingga mengurangi kecenderungan perusahaan untuk melakukan kecurangan laporan keuangan. Dan jelaskan di sini dari pihak
direksi dan komisaris harus ada pengawasan, ya mereka bukan tukang stempel, tapi harus secara serius mengawasi, mengendalikan perusahaan dan semua aspeknya, ya. Kemudian ada komite khusus di bawah Dewan Komisaris yang berfungsi melakukan audit, membantu proses audit sehingga ada pengawasan terhadap aspek laporan keuangan. Audit komite itu biasanya dikepalai oleh salah satu komisaris, ya, dia bisa ngambil orang luar membantu dia dalam komite audit ini. Dia berhubungan dengan auditor eksternal dan auditor internal untuk memperjelas, ya, mengawasi proses pelaporan dan pengungkapan keuangan, kemudian menilai ketepatan kebijakan akuntansi, mengawasi pekerjaan auditor eksternal, memperhatikan kepatuhan terhadap peraturan, dan asesmen atau respon terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Dalam konteks manajemen risiko, ya, enterprise risk management. Ini audit committee, ya. Audit. Kemudian auditor internal itu orang yang khusus melakukan monitoring atau pengawasan tentang keuangan maupun operasi di perusahaan, ya. Dia bekerja sama dengan auditor eksternal itu dalam rangka dia melakukan proses preventif dan detektif, ya. Tapi auditor internal itu karena dia orang dalam, ya, tidak seperti auditor eksternal, dia mungkin punya kemampuan untuk dapat akses yang lebih baik, ya, ke auditor eksternal. Mereka berkontribusi sekali terhadap tata kelola perusahaan. Kemudian top manajemen harus komit untuk menjaga sistem pengendalian yang baik dan juga penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Baik itu dari direktur utama, ya, CEO, Chief Executive Officer, maupun direktur yang mengepalai keuangan, Chief Financial Officer. Mereka akan menandatangani, ya, pernyataan. Kalau Anda baca laporan keuangan, ya, lembar pertama harus ada surat pernyataan dari direktur utama dan direktur keuangan yang menyatakan bahwa laporan keuangan menjanjikan secara wajar dan semua hal yang material dan sesuai dengan laporan standar akuntansi yang berlaku. Mereka yang tanggung jawab, ya. Kalau terjadi apa-apa yang mereka tanda tangan di situ di atas materai, itu yang tanggung jawab nanti. Auditor tidak bertanggung jawab terhadap itu, auditor hanya bertanggung jawab terhadap opini atas laporan tersebut. Auditor eksternal, ya, harus juga bekerja dengan baik, ya, harus mengantisipasi walaupun bukan tugas utama mereka harus tetap sadar akan ada kemungkinan fraud terjadi. Dan standar yang ada harus membuat auditor wajib melakukan brainstorming, ya, atas kemungkinan risiko terjadinya perusahaan melakukan fraud atas laporan keuangan. Kemudian pengawasan dari pemerintah harus ada, ya, untuk terjadinya baik itu dari otoritas jasa keuangan yang ada berkaitan dengan pasar modal maupun lingkup lainnya. Oke, itu berkaitan dengan fraud, ya, yang secara umum bisa menjadi dasar kita atas aspek-aspek etika dalam organisasi dan profesi akuntan umum. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Ya, sudah tahu, ya, bedanya antara berbagai jenis fraud, ya, penyebabnya apa, ya, kemudian seperti apa. Ada? Oke. Tadi sudah saya jelaskan di depan, ya, bahwa Anda harus sensitif terhadap isu-isu etika, ya, sadar juga atas kemungkinan tadi saya balik lagi, ya, kemungkinan pertimbangan yang terjadi, ya, pertimbangan yang terjadi. Nah, untuk memperkuat itu, ya, nanti saya
kirimkan tugas yang Anda kerjakan. Ya. Tugas yang Anda kerjakan adalah mencoba menelaah kasus-kasus kecurangan laporan keuangan. Anda coba telaah nanti ya, ada banyak kan di media atau di publikasi, di jurnal profesional ada diceritakan banyak-banyak mengenai kasus fraud yang terjadi, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Tolong nanti Anda coba telaah itu, ya kan, mengapa hal itu terjadi menurut yang sudah kita pelajari, apa motivasi manajer melakukan itu, ya, yang melakukan itu apa, kemudian kalau kita tinjau berdasarkan segitiga fraud itu apa masing-masing komponennya sehingga itu terjadi, terus bagaimana dia melakukan itu. Terus coba Anda beri penilaian tentang tata kelola yang dijalankan perusahaan itu seperti apa, kenapa dia tidak efektif misalnya. Itu saya tuliskan itunya ya, cuman itu yang secara ini saya sampaikan sekarang. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka Anda sadar, menyadari sepenuhnya kalau terjadi seperti itu, kenapa? Jadi kita lihat ada segitiga ini tadi ya, segitiga fraud tadi ya, yang ini ya, ini seperti apa terjadinya dalam kasus itu. Coba diberi penilaian nanti kenapa itu bisa terjadi. Oke, saya dipahami ya untuk tugas yang untuk kita nanti minggu depan akan kita bahas.